Ini seperti ini, tak semprot air. Ya, tak semprot begini aja. Nah, kalau tidak begini ya bagaimana? Kewalahan. Nah, cara mengatasinya ya seperti ini. Biasanya saraton, tapi ini banyak ya, kewalahan. Lebih baik jadi semprot seperti ini. Ini kan enak, nah, semprot aja. Mumpung padi belum begitu anakannya banyak, terus begini ya, jadi tidak ngaruh. Gulmanya seperti ini, loh, sudah banyak. Ini kalau tidak saya semprot, besok itu ya bisa mengganggu tanaman aku padi ini. Karena apa? Padi walaupun sudah tinggi, walaupun sudah anakan banyak, tapi yang namanya gulma ini tetap berperang untuk hidup sampai daunnya melebar, daunnya tinggi. Itu perjuangan gulma. Jadi ini pengalaman aku dari kecil. Kalau sudah ada gulma ya saya semprot. Jadi zaman dulu ya belum ada semprot, ya pakai obat jari atau tangan. Ini aku pilih obat yang tidak mengganggu untuk tanaman padinya, khusus untuk gulma, jadi tidak ada pengaruh untuk tanaman padinya. Ya, mudah-mudahan dari sahabat semuanya yang mempunyai padi seperti saya, yang mayoritas petani seperti saya, ya tanam padi ya seperti ini loh, gulmanya banyak. Ini kalau tidak saya semprot ya makin lama makin tinggi, karena gulma tidak mau kalah. Begitu sahabatku semua yang sedang nimbrung di channel Cak Gamblang. Ini sebenarnya sudah saya pupuk kedua, tapi tetap saya beranikan untuk menyemprot. Nanti kalau ada kendala ya pupuk lagi, jadi semprot lagi, semprot untuk obat daun. Kalau padi masih begini ini saya lebih sering untuk menyemprot. Tapi kalau sudah ada yang namanya bulir kalau sudah keluar ya nggak berani. Bulir sudah keluar, terus mau keluar, sudah bunting mau keluar, saya nggak berani menyemprot. Kalau masih seperti ini ya sering saya semprot. Yang jarak, untuk jarak semprot ya 1 minggu sudah saya semprot lagi untuk mengendalikan hamanya. Tapi kebiasaan biasanya kebanyakan itu hama itu datangnya kalau sudah ada bulir. Kalau sudah ada bulir itu hama. Tapi jalan alternatif untuk saya, tidak saya semprot, saya kasih yang namanya apa itu, karbit itu saya kasih patok pring dan saya bungkus. Setelah saya bungkus itu saya tancapkan di tengah. Itu alhamdulillah, tahun lalu ada kendala yang namanya wereng, kok nggak ada. Oh, berarti ini juga bisa menanggulangi yang namanya wereng. Tapi ya karbit itu dibungkus dengan kain. Ya besok-besok kayak videokan. Daripada kita menggunakan obat yang keras-keras itu, kebanyakan itu malah mengganggu tanamannya.
kadang mengganggunya kalau disemprot sudah ada padinya yang masih muda hijau-hijau gitu. Itu kalau disemprot kadang-kadang malah keluar jamur, malah ada jamurnya, timbul jamur. Maka saya jarang untuk semprot. Ya saya alternatifnya ya seperti itu tadi. Besok saya, setelah ini besok aku kan kalau sudah itu mau tumbuh bulir atau bunting, tadi sudah bunting, itu baru saya tancap-tancapkan di tengahnya. Di tengah-tengah itu saya tancap-tancapkan dengan menggunakan karbit, bukan obat-obat yang berbahaya. Itu bukan berbahaya untuk tanaman, berbahaya untuk orangnya ya nggak tahu. Kebanyakan orang ya banyak yang menggunakan, tapi saya menggunakan alternatif seperti itu. Saya gunakan karbit, saya kasih dibungkus dengan kain, lalu saya tancapkan, kasih patokan cagaan pring, itu saya tancap-tancapkan di tengah. Gitu kalau zaman dulu tuh bapak-bapak saya, kakek-kakek saya dulu mengajarkan seperti itu. Ya benar, memang dulu itu belum ada obat untuk penanggulangan hama-hama, itu belum ada. Nah, sekarang kan kalau yang namanya obat untuk hama apa saja sudah ada, bala hama sudah ada, yang dari tanah juga ada. Seperti apa itu, ular-ular balung, ular apa itu putih-putih yang di dalam tanah, juga engkok-engkok itu, sekarang sudah ada. Tapi saya jarang menggunakan, lebih suka dengan menggunakan yang ya, contoh saja karbit, belerang. Belerang itu bagusnya kalau saya bawa ke galeng itu saya bawakan dedek atau kulit padi yang keras, yang agak kasar, itu bukan yang lembut tapi yang kasar, tuh saya bakar di galengan itu. Nah, anginnya dari barat ya sudah masuk ke wilayah tanaman saya, jadi hanya diambil asapnya aja. Asapnya sudah menyebar kemana-mana, itu sudah berfungsi. Itu alternatif dulu masih saya diajarin sama bapak, kakak, sama nenek dan kakek zaman dulu. Sekarang ya nggak ada yang menggunakan seperti itu, hanya aku. Kalau sering-sering pakai obat keras itu, hama itu hampir kebal, tidak mau mati, kebal, hampir kebal. Oh ya, jalan alternatifnya ya aku seperti itu kok, nggak mau. Hama itu datang tuh nggak mau. Tiap akan datang mungkin dalam lingkup padi saya itu, dia menyengat bau belerang, juga bau apa itu, baunya karbit yang saya bungkus-bungkus di kain. Kalau dibungkus di kain kan tidak langsung habis, kena hujan itu tidak langsung habis. Ya seperti ini obat gulmanya banyak. Ya terpaksa semprot aja, aku sudah capek matun.
Ya sudah habis, hampir habis ini di tangki, tapi ya sudah selesai. Sahabat teman, wah ya beginilah petani ya, semuanya walaupun tidak petani tetap bekerja, ya tetap keras. Walaupun di kantoran tetap keras pekerjaannya, bukan kok petani aja. Jangan kita membeda-bedakan. Sebenarnya yang di kantoran juga keras bekerjanya. Dia main apa? Main otak, pikiran. Kita juga sama, main otak juga tenaga. Tapi tidak seperti yang di sana kata yang kerjaan kantor. Kasihan sebenarnya. Kasihannya apa? Karena di samping tenaganya itu juga otaknya tidak pernah rileks, pemikirannya tidak pernah rileks. Tiap hari, bayangkan tiap hari. Seandainya kita sebagai petani yang seperti itu, mikir terus begitu, bagaimana? Susah sahabat. Sudah capek, otak bermain, yang ada apa? Kita tumbuh ada penyakit-penyakit seperti itu. Ya, seperti tanaman ini. Tanaman ini kalau sudah ada yang seperti gulma, ada yang lain-lain kaki belalang, bereng, itu sebenarnya sudah menginjak penyakit, karena hewan-hewan itu menitipkan telurnya di tanaman kita, dan akhirnya bagaimana tanaman kita? Ya lama-lama ya ada kendala seperti itu. Tuh kalau pengalaman saya, kalau saudara-saudaraku semua ya lain, tidak. Kita sebagai petani tidak sama. Dari cara-caranya, dari apanya itu kan tidak sama. Dan semuanya itu juga kita sudah berusaha, yang menentukan pasti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Yang penting kita berusaha dan ikhtiar. Ya seperti ini. Nah. Ini katanya loh. Katanya orang-orang yang menggunakan obat ini tidak ngaruh ke tanaman. Ya ini saya coba. Karena saya nggak pernah. Dan sering itu saya itu ya tak waton. Sekeluarga, warga orang 3 ya keluar semua, cabut suket biasanya. Kok ini saya lihat yang pakai disemprot-semprot kok bersih. Tiron. Apa tiron gitu? Kok tiron? Miru. Ngikut atau niru. Yes. Nah, sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai, ini juga sudah habis. Ini loh, bunganya segini tapi enceng gondok. Itu kalau enceng gondok katanya mudah kalau tidak diapa-apakan. Bagaimana? Ya tumbuh makin besar. Katanya mudah enceng gondok gitu. Karena kalau enceng gondok ya itu juga gulma. Alhamdulillahirrabbilalamin ya sahabatku semua. Ya terima kasih yang sudah nimbrung di channel aku. Ya mudah-mudahan diberi kelancaran di hari ini. Jaga dijauhkan dari segala penyakit. Itu yang utama. Dijauhkan dari segala penyakit.
beri kesehatan, dimudahkan segala urusannya di hari ini ya. Terima kasih ya, sekali lagi terima kasih. Yang mungkin ada teman-teman kita yang membutuhkan trik-trik atau cara-cara aku seperti ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.